filosofia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lindi Iyam Samangun. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Nah, di sini saya akan membahas salah satu tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia Komputer dengan judul Jaringan Semantik, Script, dan Frame. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah apa itu jaringan semantik? Jaringan semantik adalah gambaran pengetahuan yang menunjukkan hubungan antara objek. Jaringan semantik terdiri atas lingkaran-lingkaran yang menunjukkan objek dan informasi mengenai objek-objek tersebut. Objek bisa berupa benda atau peristiwa. Antara dua objek dihubungkan oleh arc yang menunjukkan hubungan antar objek. Gambar di bawah ini akan menjelaskan representasi pengetahuan yang menggunakan jaringan semantik. Nah, sebagaimana kita lihat dari bagian tersebut, ini adalah jaringan-jaringan yang membentuk jaringan semantik dan menghasilkan kalimat-kalimat seperti berikut. Yang pertama, Landa makan nasi dengan ikan. Yang kedua, Landa mempunyai kembar bernama Lindi. Yang ketiga, Lindi berbeda kampus dengan kembarannya. Yang keempat, Landa pergi ke kampus. Nah, teman-teman, berikut kita akan membahas tentang script. Apa itu script? Script atau naskah adalah skema representasi pengetahuan yang mempresentasikan pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman-pengalaman. Script menggambarkan urutan peristiwa. Dalam script juga terdapat slot yang berisi informasi tentang orang, objek, dan tindakan-tindakan yang telah terjadi dalam suatu peristiwa. Nah, dalam script tersebut terdapat 6 elemen. Yang pertama, kondisi input. Yang kedua, track atau jalur. Yang ketiga, prop. Yang keempat, role. Yang kelima, scan. Dan yang terakhir adalah hasil. Nah, yang berikutnya adalah kita akan membahas bagaimana suatu script tersebut terjadi. Yang pertama, kondisi input di sini yaitu penghuni adalah perempuan. Yang kedua, tracknya adalah lomba makeup berlokasi di kos putri. Yang ketiga yaitu role sebagai panitia, juri, dan peserta. Yang keempat, prop, alat makeup, meja rias, nomor undian, dan tombol. Nah, yang berikutnya adalah scan. Scan di sini yang saya ambil adalah dari adegan pertama hingga adegan yang kelima. Nah, kita akan mulai dengan adegan yang pertama, yaitu awal perlombaan. Yang pertama, peserta mengambil nomor undian di panitia. Yang kedua, panitia mempersilahkan peserta untuk duduk sesuai dengan nomor undian. Yang ketiga, panitia mempersilahkan juri untuk mengambil tempat duduk yang telah disediakan. Berikutnya adalah adegan kedua. Adegan kedua di sini yaitu peserta menyiapkan alat makeup. Yang kedua, panitia membacakan rules lomba. Yang ketiga, panitia memonitoring peserta lomba serta dengan kelengkapannya. Yang keempat, panitia memulai lomba dengan waktu yang telah ditentukan. Berikutnya adalah adegan yang ketiga. Adegan ketiga di sini terdapat juga 3 kejadian. Yang pertama, peserta dipersilakan untuk merias wajah. Yang kedua, peserta merias wajah sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, peserta yang telah selesai wajib menekan tombol tersebut. Nah, teman-teman, yang berikutnya adalah adegan yang keempat. Adegan keempat di sini juga terdapat 3 kejadian. Yang pertama, panitia mempersilahkan juri untuk memulai penilaian. Yang kedua, juri berdiskusi. Yang ketiga, juri selesai diskusi. Nah, berikutnya adalah adegan yang kelima. Yang pertama, juri memberikan komentar pada para peserta. Yang kedua, juri berdiskusi untuk penentuan juara. Yang ketiga, panitia mengumpulkan kertas penilaian. Yang terakhir adalah panitia membaca hasil juara dari juri. Nah, teman-teman, yang berikutnya adalah hasil. Ini adalah hasil dari perlombaan tersebut. Yang pertama, peserta mempunyai pengalaman. Yang kedua, peserta senang mungkin karena dengan juaranya. Yang ketiga, peserta merasa kecewa. Di sini peserta merasa kecewa karena mungkin kekurangan dari perlombaan tersebut atau dengan hasil yang diberikan oleh juri. Yang keempat, peserta termotivasi. Yang kelima, peserta mendapat uang dari lomba tersebut. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat
pembahasan kita yang ketiga yaitu frame. Di sini frame yang saya ambil adalah frame dari frame rantai kehidupan. Yang pertama yang kita lihat objeknya di sini adalah manusia. Setelah itu ada makanan. Setelah itu ada beraktivitas, dan yang terakhir adalah mendapatkan hasil. Mengapa demikian? Karena setelah manusia makan, otomatis manusia membutuhkan aktivitas yang harus mendapatkan hasil. Nah, di sini kita akan membuat kalimat seperti yang kita lihat, manusia makan untuk beraktivitas dan mendapatkan hasil. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu referensi yang saya ambil. So, maybe that's all from me, and see you.